Yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia teman-teman. Di video kali ini, kembali saya akan ungkapkan satu berita yang dimana baru-baru ini CEO BlackRock Larry Fink kembali berbicara di salah satu stasiun TV, yaitu di Fox Business. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ETF Bitcoin spot mereka, iShares Bitcoin Trust, itu sangat berkembang pesat teman-teman semua ya. Ini menjadi salah satu sentimen positif ya, sehingga kalau kita melihat Bitcoin saat ini kembali di atas 70.000 US dollar. Sebentar kita akan cek langsung di Coin Market Cap. Sebelum kita mulai video ini ya, memang saya sendiri teman-teman Sofian, nama saya Sofian, salah satu owner Crypto Daily Indonesia, salah satu co-founder Crypto Daily Indonesia, baru kembali hadir lagi untuk menyampaikan ya melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Biasanya kami selalu aktif di Twitter, di Telegram, dan juga di Facebook ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan diri Anda untuk subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Nah, langsung kita melihat saat ini. Secara global market cap ya, untuk cryptocurrency keseluruhan, global market cap itu berada di kisaran 2,66 triliun US dollar, naik 1,4% dalam 24 jam terakhir ini. Seperti apa yang saya ungkapkan tadi, bahwa Bitcoin kembali di atas ya, mengalami kenaikan 1,5% kurang lebih, dengan kisaran harga 70.700-an US dollar per BTC-nya. Dalam 7 hari terakhir memang sentimen cukup bagus, kenaikan 5% lebih. Kemudian Ethereum cukup bagus juga, kenaikan hampir 1% dalam 24 jam terakhir, masih di atas 3.000, saat ini 3.585 US dollar per ETH-nya. Nah, kemudian menyusul juga ada BNB juga cukup bagus performanya. Kalau kita lihat dalam 24 jam 2% lebih kenaikannya, kemudian 7 hari terakhir 6% lebih kenaikannya. Cukup menarik ya BNB ini. Dalam 7 hari terakhir ya, dalam 2 minggu terakhir memang performa BNB cukup bagus teman-teman, walaupun market cap antara BNB dan Solana ini saling menyalip ya. Dan saat ini unggul lagi ya BNB-nya dengan market cap 88 miliar US dollar, sedangkan Solana 83 miliar US dollar. Nah, Solana juga sedikit kenaikan 1,6% dengan kisaran di 187 US dollar per Solananya ya, seperti itu. Dan di sini kita melihat Doge ini ya kenaikan lebih 11% teman-teman ya, kenaikan yang sangat signifikan ya, salah satu cryptocurrency favorit daripada si Elon Musk ya, kenaikan 11% dalam 24 jam terakhir, sedangkan dalam 7 hari terakhir kenaikan juga cukup bagus, 31%, sangat tinggi ya kenaikannya. Kemudian Cardano ini memang kalau kita melihat cukup datar ya, dengan market cap yang sangat tinggi, peringkat 9, tetapi kalau kita melihat Cardano bisa dikatakan ya, kalau di industri kripto, saya pantau di Twitter dan lain sebagainya, di sosial media, itu datar-datar saja, tidak ada berita yang good ya, tidak ada good news, tidak ada bad news, artinya dia flat saja, tetapi market cap-nya ini sangat tinggi, 23 miliar US dollar, seperti itu. Nah, di sini juga ada Shiba Inu mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, lebih 4% dalam 24 jam terakhir. 7 hari terakhir juga cukup bagus performanya, lebih 15%. Nah, di sini ada TON ya. TON coin ini mengalami kenaikan 2% dalam 24 jam, dan 7 hari terakhir kenaikan sangat tinggi juga, 19%. Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa TON coin ini mengalami kenaikan, dan saya juga sering bahas ini di Telegram, di Twitter, kenapa TON coin selalu mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya karena hadirnya beberapa project ya yang timbul di permukaan melalui ekosistem Telegram, diantaranya adalah Notcoin. Di sana saya juga sangat sering membahas Notcoin, dan saya sendiri salah satu saya pribadi teman-teman ya, selalu memfavoritkan Notcoin ini, dan selalu menambang tiap hari ya, menambang Notcoin, dan berharap, ini harapan kita semua, berharap ketika nanti fase penambangan dihentikan, dan saya akan juga bahas sebentar Notcoin, penambangan akan dihentikan, informasi yang kami dapat dari akun official dari Notcoin-nya, seperti itu ya. Mungkin seperti ini performa terbaru dari global market cap, kemudian juga koin token teratas. Nah, seperti apa saya ungkapkan tadi, langsung kita bahas
Si CEO BlackRock ya baru-baru ini berbicara di Fox Business, stasiun televisi. Dia mengatakan tentang pertumbuhan yang sangat tinggi ya dari ETF Bitcoin spot mereka semenjak di-approve oleh SEC di tanggal 11 Januari lalu, teman-teman semua, di tahun 2024, di awal tahun ini, seperti itu. Next, CEO BlackRock mengatakan ETF Bitcoin mereka berkembang tercepat dalam sejarah, dan faktanya seperti itu. Mereka ini merupakan salah satu ETF ya pemegang Bitcoin terbanyak, teman-teman semua, sangat banyak ya. Mereka memegang Bitcoin, dan tentu sudah pasti seperti itu karena kita mengetahui bersama ya, BlackRock ini merupakan bukan salah satu sebenarnya, ini merupakan manajemen aset terbesar di dunia, terbesar di Amerika Serikat, terbesar di dunia, mengelola dana hampir 10 triliun US dollar. CEO BlackRock, Larry Fink, mengatakan optimis terhadap Bitcoin karena ETF Bitcoin spot perusahaannya telah menjadi ETF dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Berbicara kepada Fox Business, CEO BlackRock mengatakan atau menyatakan bahwa dia sangat optimis terhadap kelangsungan jangka panjang dari aset cryptocurrency terkemuka. Next, Fink menyatakan bahwa iSource ETF telah jauh melampaui ekspektasi. Artinya pertumbuhan daripada ETF Bitcoin spot mereka ini telah jauh melampaui ekspektasi mereka, harapan mereka. Tidak sesuai, artinya berbanding jauh dengan harapan awal mereka ya. Artinya di sini harapan mereka itu hanya biasa-biasa saja mungkin di awal ini, tetapi pertumbuhan ETF Bitcoin spot itu sangat meledak, sangat boom. Teman-teman semua, itulah kenapa dikatakan melampaui ekspektasi. Melihat arus masuk yang luar biasa sejak debutnya pada 11 Januari lalu, ETF tersebut ingin menyalip ETF Grayscale atau GBTC ya, disebut seperti itu. Kami menciptakan pasar yang memiliki lebih banyak likuiditas, ini kata Larry Fink, lebih banyak transparansi, kata Fink dalam wawancaranya. Saya sangat terkejut dan tidak pernah memperkirakan sebelum kami mengajukannya bahwa mereka akan melihat ini. Memang ini salah satu dampak ya, salah satu pemicu yang membuat Bitcoin baru-baru ini dalam beberapa hari terakhir itu mencapai all-time high baru ya, memecah all-time high di tahun 2021 yang lalu ya. All-time high saat ini mencapai di kisaran 73.000 US dollar lebih, kalau di rupiah sekitar 1,1 miliar lebih, teman-teman ya, 1 miliar 100 juta lebih per BTC-nya. Ini juga bisa dikatakan ada beberapa influencer kripto Indonesia, ada beberapa analis daripada kripto di Indonesia mengatakan ini terlalu cepat, teman-teman semua. Di luar dugaan juga bahwa ATH, all time high Bitcoin, terjadi di bulan di awal-awal tahun ini, teman-teman semua, seperti itu ya. Dan bahkan mereka memperkirakan sebelumnya itu, mereka memperkirakan bahwa all time high akan terjadi setelah halving, peristiwa halving terjadi nanti di bulan April mendatang. Tetapi all time high terjadi begitu sangat cepat. Ini salah satu penyebabnya adalah karena di-approve-nya ETF Bitcoin spot yang ada di Amerika Serikat. Next ya, lanjut. CEO BlackRock ya, dia menambahkan bahwa IBIT ETF adalah ETF dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah ETF ya, sejak diluncurkan di 11 Maret lalu. ETF BlackRock bahkan telah melihat BTC Holdingsnya atau pemegangnya, teman-teman, pemegang Bitcoin mereka melampaui gabungan bursa kripto OKX dan Kraken. Wow, jadi ETF BlackRock ini memegang Bitcoin lebih banyak daripada bursa kripto yang sudah lama ya, yaitu OKX dan juga Kraken di sana. Hal ini patut untuk dipahami mengingat OKX dan Kraken diluncurkan masing-masing pada tahun 2017. Ya, OKX itu diluncurkan 2017, sedangkan Kraken di 2019. Salah satu exchange tertua ya, Kraken ini, teman-teman, itu melampaui ya, ETF BlackRock ini melampaui kepemilikan Bitcoin daripada OKX dan juga Kraken ya. Jadi ETF Bitcoin spot BlackRock itu memiliki Bitcoin senilai kisaran 240 ribuan ya, kalau salah sini mungkin ada salah pengetikan ya, kalau sudah salah. Kalau memang betul seperti 240 ribu, coba teman-teman komen di bawah seperti itu. Total kapitalisasi pasar ETF Bitcoin mencapai lebih dari 55 miliar US dollar. Persetujuan ETF Bitcoin spot pada Januari 2024 menyebabkan Bitcoin meroket ke level tertinggi sepanjang masa, yaitu mencapai lebih dari 73.000 US dollar pada satu titik ya, seperti apa yang saya ungkapkan tadi.
bahwa OTH daripada Bitcoin itu di atas 73.000 US dollar. BlackRock telah meyakinkan pentingnya Bitcoin bagi sistem keuangan. Jadi si Larry Fink ini sangat bullish ya, sangat positif terhadap Bitcoin. Dia meyakinkan orang-orang bahwa sistem daripada Bitcoin, sistem blockchain ini akan merubah sistem keuangan secara global ke depannya ya, secara keseluruhan teman-teman. Selain itu, CEO perusahaan yang memperkuat sentimen bullish seputar BTC ya, ETF hanya akan menguntungkan kinerja IBIT ya, kurang lebih seperti itu. Info terbaru ya, update terbaru datang dari ETF ya, Bitcoin Spot dari CEO BlackRock, Larry Fink. Dia sangat bullish terhadap Bitcoin, dia sangat positif terhadap Bitcoin. Yang dulunya memang sebut-sebut, dia mengatakan Bitcoin adalah sumber pencucian uang dan lain sebagainya, tetapi setelah ya di beberapa ya bulan terakhir dia paham bahwa teknologi blockchain seperti ini ya, teknologi Bitcoin seperti ini teman-teman, sehingga dia mengatakan bahwa dia mendukung Bitcoin dan dia memutuskan di tahun lalu bahwa untuk mengajukan ETF untuk mengajukan ETF Bitcoin Spot seperti itu kawan-kawan semua. Nah, seperti apa yang saya ungkapkan tadi, bahwa salah satu pemicu kenaikan daripada Toncoin, dan ini salah satu game ya berbasis blockchain ya, bisa dikatakan demikian, yang dijalankan di sosial media Telegram, pertumbuhan sangat cepat ya. Ini listing 1 Januari 2024. Saya mengikuti masih tahap beta teman-teman ya. Di bulan 11 itu saya mengikuti sejak awal-awal ya diluncurkan Notcoin, masih versi beta pada saat itu. Dan kemudian live di tanggal 1 Januari saya memulai debut saya di Notcoin pada saat itu. Nah, sampai saat ini memiliki lebih dari 32 juta user, 32 juta penambang. Ini salah satu pertumbuhan tercepat dalam sejarah ya, setahu saya teman-teman ya. Setahu saya ketika saya terjun di industri kripto, ini merupakan salah satu pertumbuhan tercepat dalam game, berbasis game ya, dalam industri kripto ini ya, yaitu Notcoin ya teman-teman. Game Notcoin kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi akan diselesaikan fase penambangan ya. Fase kedua akan selesai, yaitu fase penambangan ini akan selesai di tanggal 1 April mendatang. Game Notcoin akan mengakhiri penambangan pada 1 April. Kapan airdrop Not token? Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Apakah memang di tanggal 1 April itu ya si co-founder, developer ya, tim-tim dari Notcoin akan merilis koin di blockchain Ton, atau masih ada tahap fase berikutnya? Kalau menurut saya sih mungkin maybe teman-teman di tanggal 1 April itu nanti akan diberhentikan penambangan, kemudian beberapa hari berikutnya akan dicetak ya sesuai dengan jumlah yang ditambang ya, Notcoin balance. Di situ kalian bisa cek berapa yang sudah ditambang, kemudian yang sudah di burn berapa, kemudian balance-nya berapa saat ini. Nah, itu akan dicantumkan nanti di blockchain daripada Ton, teman-teman semua. Saya kira ini salah satu yang akan menyebabkan kembali lagi Toncoin akan meledak lagi teman-teman. Dan semoga harapan kita berbuah dengan hasil positif ya, dengan jeripaya kita dalam beberapa bulan terakhir ini menambang Notcoin. Jadi Notcoin mengonfirmasi bahwa mereka akan mengakhiri fase penambangan game tersebut pada tanggal 1 April mendatang. Nah, Notcoin game atau Notcoin adalah game clicker viral yang membuat jutaan pengguna Telegram mengetuk gambar koin di layar ponsel mereka untuk mendapatkan mata uang dalam game. Awalnya itu Notcoin ya, ingin mendapatkan Not, simbolnya itu Not atau tikernya Not. Tidak jelas apakah koin dalam game akan dapat ditukar dengan mata uang kripto sungguhan. Nah, memang awalnya tidak jelas, tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian dari tim Notcoin yang menginformasi mereka akan membuka perdagangan secara peer-to-peer ya, atau P2P ya, dengan memperdagangkan di market NFT teman-teman semua, yaitu di Gate Game saat ini bisa diperdagangkan dan harganya bervariasi. Awal-awal dibuka itu sempat menyentuh ya, ada yang membeli di 10 juta not itu, ada yang membeli 4 jutaan ya, kurang lebih 4 juta rupiah, 5 juta rupiah pada saat itu, 6 juta rupiah per notnya. Dan memang pada saat itu masih dibatasi untuk mencetak Notcoinnya ya. Setelah seiring berjalannya waktu
kemudian dibuka keseluruhan, seluruh para penambang diizinkan untuk mencetak, ya disitulah anjloknya harga secara peer-to-peer tersebut karena peredaran daripada Notcoin sangat banyak, pencetakannya sangat banyak teman-teman, karena sudah diizinkan keseluruhan penambang untuk mencetak. Sehingga saat ini kurang lebih satu NFT itu atau 10 juta Notcoin itu kisaran harga 700 atau 800 ribuan ya. Memang sempat turun juga di 200 ribu ya, 100 ribu lebih ya, kemudian naik lagi 300, naik turun teman-teman, tergantung komunitas, tergantung orang ya, tergantung sellernya mau jual berapa sih Notcoinnya, seperti itu ya teman-teman semua kurang lebih. Tetapi tim Berbor ini mengonfirmasi bahwa airdrop memang sedang dilakukan melalui the open network daripada TON. Memang betul-betul daripada si Notcoin ini akan dicetak di blockchainnya Toncoin, teman-teman semua, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga salah satu perkembangan tercepat di Twitter ya. Kalian bisa lihat Twitter mereka atau X mereka semenjak dibuatnya di November 2023. Ini saya ikuti sejak awal teman-teman ya. Itu mereka membuat di November 2023, masih tahap beta pada saat itu, dan saya sudah mengikuti masih tahap beta pada saat itu. Pengikut mereka masih 0 pada saat itu. Kemudian seiring berjalan waktu sampai saat ini memiliki pengikut 1,5 juta pengikut di Twitter ya. Kalau kita bicara di Twitter atau X dengan 1,5 juta pengikut ini sangat besar teman-teman ya. Kalau kalian bandingkan dengan proyek-proyek kripto lain ya, itu memang mereka memiliki kapitalisasi pasar tinggi, bahkan masuk di 10 besar, 20 besar, pengikutnya itu masih cukup bisa dikatakan lebih rendah daripada Notcoin. Semoga ini merupakan salah satu langkah awal, ya ini merupakan tahap awal di mana Notcoin ke depannya akan booming di kalangan seluruh pemain kripto, seluruh orang-orang di industri ini. Saya pikir cukup sekian dulu kawan-kawan semua. Kalau Anda memiliki akun X, ya ikuti kami di X. Saya akan terapkan di deskripsi videonya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita seputar cryptocurrency, seputar blockchain, apa yang terjadi di industri kripto. Saya akan sampaikan di X juga seperti itu. Cukup sekian dengan Sofyan di sini. See you, bye bye.